Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bukan tengah ngobrol dengan kawan akrab dari kota Solo, Jawa Tengah. Inilah pertemuan bilateral antara Jokowi selaku Gubernur DKI Jakarta dengan Duta Besar Suriname untuk Indonesia, Amina Pardi. Sepindah kalau ngaturaken sugeng rawuh matur nuwun dumateng Yang Mulia Ibu Duta Besar Suriname. Ingkang kaping kalih ugi kula sampun ngendikaaken Ibu Dubes bilih wonten kepinginan menapa sesarengan nindakaken kerja sareng-sareng Jakarta kalian Suriname. Kula ngeten menika saya sangat mbok bilih mangke taun ngajeng Jakarta badhe ngirim duta budaya datang Suriname. Saged keroncong Betawi, saged ondel-ondel, ugi. Ya, sejumlah agenda penting dibahas dalam pertemuan di Balai Kota Jakarta Kamis 24 Oktober 2013 ini. Pertemuan yang berlangsung begitu cair, salah satunya berkat kesamaan bahasa dan kedekatan budaya antara Jokowi sebagai Wong Jawa asli dan Dubes Suriname sebagai keturunan Wong Jawa di perantauan. But it is funny if I speak Japanese. Kehadiran Jokowi di arena konser yakni di tenis indoor Senayan, Jakarta disambut meriah oleh penonton. Orang nomor satu di ibu kota ini memang dikenal bisa dekat dengan semua kalangan. Gayanya yang apa adanya, merakyat namun santun membuat ia selalu menuai simpati. Detik kemudian Jokowi sudah bergabung dengan para penonton. Sang gubernur tak seperti pejabat kebanyakan yang selalu memilih kursi empuk dan arena VIP karena menonton konser. Jokowi justru memilih berjubel dengan para penonton. Jokowi pun larut dengan pagelaran musik. Satu persatu artis dan band pembuka tampil, termasuk Aksi Bondan Prakoso dan Fade to Black. Tanpa sungkan dan malu, Jokowi pun goyang kepala dan badan menyesuaikan irama, tanda menikmati ramuan musik malam itu. Satu demi satu tampil, dan saat yang ditunggu pun datang, yakni penampilan Arkarna. Olly Jacobs dan kawan-kawan langsung membuka aksinya dengan melantunkan hits The Future Overrated. Berturut-turut kemudian lagu Draw a Line, Insomnia, dan pastinya So Little Time. Walau bukan penggila Arkarna, ternyata Jokowi tahu dan hafal 1-2 lagu-lagu mereka.
akhirnya terjadi di konser itu karena sang gubernur DKI akhirnya naik ke atas panggung dan berduet dengan Arkarna. Tak main-main, Olly Jacob sendiri yang meminta dan menyambut Jokowi untuk naik ke atas panggung. Mereka pun akhirnya benar-benar berkolaborasi melantunkan karya Benyamin Sueb. Jokowi mengaku terkejut dan agak grogi karena ia memang tak ada persiapan dan tak melakukan latihan sama sekali untuk tampil ke atas panggung. Karena saat bertemu Olly Jacobs dan kawan-kawan pada 29 Mei lalu, Jokowi meminta Olly menyanyikan lagu milik Benyamin S, bukan berdua. Saya tadi menyiapkan khusus tapi untuk nonton, bukan untuk nyanyi. Ya kaget loh saya tuh nyuruh Olly untuk nyanyi lagu Betawi 1 gitu aja. Kita, tapi malah diajak nyanyi. Kita lihat dari sisi psikologis, apa yang ingin ditonjolkan sih Pak Hamdi dari iring-iringan ini? Iya, saya katakan ini kan yang penting itu kan antusiasme publik ini ya. Saya kira antusiasme publik itu sekarang perekatnya cuma satu, memang hope. Ya, tiada lain, tiada bukan bahwa hope, bahwa ya politik itu memang urusannya publik sebenarnya. Jadi kita berharap bahwa nanti Pak Jokowi betul-betul Mengunjungi dan bersilaturahmi tak hanya milik Adjie Pangestu. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi juga punya niat dan tekad yang tak kalah dengan Adjie. Kemarin siang, Jokowi mengajak serta sang istri Iriana berkunjung ke markas grup musik Slank di kawasan Potlot Duren 3, Jakarta Selatan. Kedatangan Jokowi dan istri yang ternyata juga didampingi Wali Kota Jakarta Selatan itu disambut hangat Bim Bim dan kawan-kawan. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun karena Slank ini sudah 30 tahun berkarya untuk musik rock Indonesia. Ya kebetulan saya penggemar ya, saya mengucapkan selamat. Ya saya kira memang Slank dalam 30 tahun kan luar biasa. Artinya ada sebuah grup band rock yang eksis, menginspirasi anak-anak muda kita. Saya kira ini luar biasa. Slank genap berusia 30 tahun pada tahun 2013 ini. Kabarnya, Bim Bim dan kawan-kawan akan menggelar konser besar. Jokowi berjanji akan menghadiri momen ini nanti, bahkan kabarnya juga siap ikut tampil. Saya kan bukan penyanyi gitu. Ya, apa ya. Bukan penyanyi tapi kan udah konser sama Arkarna, Pak. Apa. Kalau diajakin konser sama Slank mau nggak? Apa sama Slank besok tampil gimana? Jajak apa maksudnya? Nyanyi lagi Pak. Kayak kemarin Pak. Kapok, saya udah kapok. Nggak berani. Kalau dikasih gitar kemarin Pak. Kalau dikasih gitar mau. Di balik kunjungan dan silaturahminya, Jokowi punya agenda khusus dan sangat penting untuk ibu kota. Pria asli Solo ini ingin menggandeng Slank untuk mengkampanyekan Jakarta yang bersih. Jokowi mencoba membuat terobosan, mengingat masalah kebersihan dan sampah benar-benar menjadi momok di ibu kota. Ya kenyataan di Jakarta yang paling berat problemnya itu. Coba dikali saja ada setiap hari 2.000 ton sampah masuk ke kali. Udah bayangin aja, sebulan berapa ton masuk ke kali. Nah, itu kalau nggak dikampanyekan dengan cara-cara yang kekinian, hanya ngomong, nah, mungkin dengan Slank kita bisa melakukan itu. Sini ayo. Kakak dulu baru Balikin, oh balikin.
Kehidupanku yang seperti dulu lagi, balikin, oh balikin. Kebersihanku yang seperti dulu lagi. Ya saudara, ada saja aksi dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Pagi tadi nyaris telat ke pernikahan, Jokowi pilih naik ojek. Tidak cuma aksinya yang unik saudara, kebijakannya pun kadang nyeleneh. Rusunawa Marunda Jakarta Utara misalnya, yang dulu kumuh kini disulap menjadi lebih cantik. Kemacetan di Jakarta memang tidak pandang bulu, dapat menimpa siapa saja termasuk orang nomor 1 di ibu kota, Joko Widodo. Gubernur DKI Jakarta ini terpaksa naik ojek menuju ke perkawinan koleganya setelah kendaraannya tidak dapat menembus kemacetan. Jokowi yang menjadi saksi pernikahan di kawasan Mampang, Jakarta Selatan ini tidak ada pilihan selain naik ojek karena kawasan ini memang padat kendaraan setiap paginya. Aksi unik Jokowi tentu tidak hanya mengagetkan warga tetapi juga para wartawan yang sedang meliput sang gubernur. Tidak cuma aksinya yang unik, kebijakan Jokowi juga kerap nyeleneh. Salah satunya proyek renovasi sejumlah rumah susun sederhana sewa Rusunawa yang digagas Jokowi beberapa hari usai menjabat Gubernur DKI. Rusunawa Marunda Jakarta Utara ini salah satunya. Sejak bersolek dari gedung kusam tidak bertuan menjadi gedung yang lebih nyaman dan bersih, peminat sewa pun semakin banyak. Mereka cukup melengkapi syarat administrasi berupa KTP DKI, kartu keluarga, dan surat keterangan belum memiliki rumah serta slip gaji. Setelah itu calon penyewa mengikuti tes wawancara soal kebenaran data dan kesiapan huni sebelum akhirnya diundi untuk mendapatkan lantai Rusunawa yang diinginkan. Kalau kita ngontrak ya enakan di sini Pak. Gitu. Kenapa emang? Nah, kelihatannya nyaman gitu. Ada satpamnya seperti itu. Terus fasilitasnya kelihatannya komplit gitu. Kualitasnya ya bisa bersih lingkungannya di sini. Dibanding dengan tempat ibu sebelumnya gimana? Ya sana kumuh, namanya ngontrak dekat kali. Namun, bukan hanya karena sudah bersolek, ternyata ada hal lain yang membuat Rusunawa Marunda dulu sepi peminat. Kalau mayoritas yang nggak mampu itu kasihan. Tapi kalau mayoritas menengah ke atas itu cepat Pak, mudah dapat. Ya karena uangnya itu dia agak ada duitnya. Kalau ya untung buat masuk kantong pribadi itu dibisnisin lagi jadi. Jadi maksudnya masuk ke sini harus bayar? Ya, harus bayar. Ada yang 11 juta, ada yang 7 juta, ada yang 10 juta. Padahal harga sewa resmi Rusunawa Marunda sebenarnya hanya berkisar Rp340.000 untuk lantai paling atas dan Rp371.000 untuk lantai paling bawah per bulannya. Rusunawa Marunda terdiri dari 26 blok dengan 2.580 unit bangunan dan hingga kini baru 700 unit saja yang telah berpenghuni. Bagus Novianto, Yudi Ubowo dan Agus Kinanjar melaporkan dari Jakarta.